Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyadil Cantika Andama. Saya dari kelas 11 IPA 5. Saya di sini ingin menjelaskan tentang otitis media. Pengertian dari otitis media adalah infeksi pada telinga bagian tengah, tepatnya pada rongga di belakang gendang telinga. Infeksi telinga bagian tengah ini seringkali timbul akibat batuk pilek, flu, atau alergi sebelumnya. Semua orang bisa mengalami otitis media, namun kondisi ini lebih sering terjadi pada anak-anak. Berdasarkan penelitian, kasus otitis media ini menyerang anak-anak yang berusia di bawah 3 tahun. Penyakit ini merupakan penyakit infeksi telinga pada bayi yang paling sering terjadi. Kondisi ini menyebabkan beberapa gejala muncul pada penderitanya, seperti rasa nyeri pada telinga, demam, masalah pendengaran, hingga keluarnya cairan dari telinga. Infeksi yang terjadi di dalam telinga umumnya disebabkan oleh virus atau bakteri yang berkembang biak di telinga tengah. Beberapa masalah kesehatan seperti alergi, infeksi sinus, atau flu dapat memicu kemunculan kondisi tersebut. Lalu saya akan menjelaskan seberapa umumkah kondisi ini. Otitis media adalah kondisi kesehatan yang tergolong sangat umum terjadi, meskipun sebenarnya kondisi ini dapat terjadi pada individu usia berapa saja. Sekitar 80 hingga 90% kasus kejadiannya ditemukan pada anak-anak di bawah usia 6 tahun. Selain itu, diperkirakan sebanyak 3 dari 4 anak pernah mengalami kondisi ini satu kali sebelum mereka berusia 3 tahun. Kondisi ini juga dapat terjadi pada orang dewasa walaupun angka kejadiannya sangat sedikit. Lalu di sini ada kondisi dari otitis media. Selanjutnya saya akan menjelaskan komplikasi otitis media. Meskipun jarang terjadi, otitis media dapat menyebabkan infeksi pada tulang di belakang telinga, serta infeksi pada selaput otak. Penderita otitis media juga dapat mengalami gangguan pendengaran secara permanen. Lalu saya akan menjelaskan patofisiologi. Patofisiologi otitis media terjadi karena adanya disfungsi tuba eustachius atau TI. Fungsi normal TI adalah membersihkan cairan telinga tengah dengan pergerakan mukosiliar menuju nasofaring, ventilasi dan proteksi dari refluks nasofaring. Otitis media awalnya terjadi karena kongesti dan edema pada mukosal nasal, nasofaring, dan tuba eustachius sebagai akibat dari proses inflamasi disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan atau reaksi alergi. Selanjutnya, saya ingin memberi gambar dari patofisiologi. Seperti ini gambar dari patofisiologi. Lanjut, saya akan menjelaskan pencegahan otitis media. Otitis media dapat dicegah dengan beberapa langkah berikut ini. Jauhkan anak-anak dari paparan asap rokok dan polusi udara. Lakukan imunisasi lengkap pada anak sesuai jadwal. Berikan ASI eksklusif pada bayi, dan jangan membiarkan anak minum dari botol susu sambil berbaring. Di sini saya ingin menjelaskan jenis-jenis yang terjadi pada otitis media. Beberapa tipe dari otitis media. Yang pertama ada otitis media akut atau disebut juga OMA. Otitis media akut umumnya disertai pembengkakan dan kemerahan di telinga belakang atau di sekitar gendang telinga. Demam, sakit telinga, dan gangguan pendengaran adalah gejala yang sering terjadi akibat cairan yang terperangkap di telinga tengah. Selanjutnya ada otitis media efusi atau OME. Setelah infeksi hilang, lendir dan cairan tetap berpotensi menumpuk di telinga tengah. Kondisi ini menimbulkan perasaan penuh di telinga sehingga mengganggu fungsi pendengaran. Selanjutnya ada otitis media superaktif kronik. Ini merupakan proses peradangan yang disebabkan oleh infeksi Mucoperiostum
dalam rongga telinga tengah yang ditandai oleh perforasi membran timpani. Selanjutnya ada otitis media adesif. Ya, adalah kondisi di mana telinga tengah mengalami pertumbuhan jaringan parul sehingga terjadi perlengketan. Hal ini disebabkan karena ada peradangan yang bersifat lama atau karena komplikasi dari otitis media sebelumnya. Ada 3 penyebab otitis media, yaitu paparan asap rokok, kebiasaan minum susu dari botol sambil berbaring, dan yang terakhir infeksi pada telinga bagian tengah umumnya disebabkan oleh adanya bakteri atau virus. Ini ada penyebab foto dari penyebab otitis media. Yang selanjutnya, hal ini menyebabkan pembuangan cairan pada saluran estasius terhambat. Yang pertama, infeksi yang berhubungan dengan saluran estasius. Saluran estasius adalah saluran yang menghubungkan rongga telinga tengah dengan bagian belakang hidung. Yang kedua, ada infeksi yang berhubungan dengan adenoid. Adalah lapisan jaringan yang terletak di bagian belakang rongga hidung. Adenoid berperan penting dalam sistem imun tubuh dengan cara melawan bakteri atau virus yang ingin masuk. Selanjutnya ada tanda-tanda dan gejala otitis media. Yang pertama, nyeri pada telinga, lalu mudah marah, gangguan tidur, menarik-narik telinga, mudah rewel dan menangis, demam lebih dari 38 derajat Celcius, telinga keluar cairan berwarna kuning atau bahkan berdarah, lalu kehilangan keseimbangan, gangguan pendengaran, mual dan muntah, diare, menurunnya nafsu makan, dan hidung tersumbat. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa yang meningkatkan mengalami otitis media. Yang pertama, ada usia. Anak-anak berusia di bawah 3 tahun jauh lebih mudah mengalami infeksi telinga tengah. Kedua, ada jenis kelamin. Penyakit ini lebih banyak ditemukan pada pasien berjenis kelamin laki-laki dibanding dengan perempuan. Yang ketiga, berada di tempat dengan kadar polusi yang tinggi. Apabila Anda sering beraktivitas di tempat dengan kualitas udara yang buruk. Lalu ada merokok, entah itu perokok aktif maupun perokok pasif, keduanya sama-sama beresiko mengalami infeksi telinga di bagian tengah. Lalu ada memiliki sistem imun tubuh yang buruk. Sistem imun tubuh yang bermasalah dapat menyebabkan tubuh lebih mudah terpapar serangan bakteri maupun virus sehingga infeksi dapat terjadi. Lanjut, ada berada di tempat ramai. Kondisi ini mengakibatkan peluang terserangnya infeksi bakteri dan virus semakin besar. Yang ketujuh, keturunan keluarga. Apabila terdapat anggota keluarga Anda yang pernah mengalami infeksi telinga, khususnya yang tergolong kronis, kesempatan Anda untuk terkena infeksi pun akan lebih besar. Lalu ada bayi yang menyusui dari botol. Bayi yang minum dari botol, terutama dengan posisi tidur, lebih mudah terkena infeksi telinga dibanding dengan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Lalu ada yang ke-9, menderita gangguan pernafasan kronis. Jika Anda pernah atau sedang menderita gangguan pernafasan yang kronis seperti asma, peluang Anda untuk mengalami penyakit infeksi telinga tengah jauh lebih besar. Lalu ada musim tertentu.
Otitis media akut lebih sering terjadi di musim tertentu, seperti musim dingin atau musim hujan. Lalu yang ke-11 ada memiliki kondisi bibir sumbing. Penderita bibir sumbing memiliki struktur tulang dan otot yang berbeda dengan orang normal. Kondisi ini menyebabkan pembuangan cairan pada saluran estesius lebih sulit untuk dilakukan sehingga risiko untuk terkena infeksi pun lebih tinggi. Lalu saya akan menjawab pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Jelaskan perbedaan dari mekanisme terjadinya otitis media akut dan otitis media superatif kronik. Yang otitis media akut umumnya disertai pembengkakan dan kemerahan di telinga atau di sekitar gendang telinga. Demam, sakit telinga, dan gangguan pendengaran adalah gejala yang sering terjadi akibat cairan yang terperangkap dalam telinga tengah. Lalu otitis media superaktif kronis yaitu yang memiliki karakteristik perforasi pada membran timpani yang disertai dengan keluarnya cairan purulen dari telinga. Lalu saya akan menjelaskan mekanismenya. Bakteri pada kasus OMSK dapat bersifat aerob maupun bersifat anaerob. Bakteri-bakteri tersebut umumnya jarang ditemukan pada bagian kanalis eksterna dalam tetapi apabila terjadi trauma, inflamasi, laserasi atau kelembapan yang terjadi ingin menyebabkan bakteri-bakteri tersebut berproliferasi. Perforasi yang bersifat kronis dapat meningkatkan jumlah bakteri yang masuk ke dalam telinga tengah. 2P aeruginosa merupakan bakteri yang paling berperan dalam kejadian OMSK. Selanjutnya, P. aeruginosa dapat berkembang biak dengan baik pada lingkungan dalam telinga dan sulit untuk dibasmi karena dapat menghindar dari mekanisme pertahanan inangnya dengan cara membungkus dirinya menggunakan lapisan epitel yang mengalami kerusakan sehingga menyebabkan penurunan sirkulasi darah yang mengalir menuju daerah tersebut. S. aureus dan P. mirabilis juga ditemukan pada hasil isolasi bakteri yang dilakukan di negara Malawi oleh Cirwa. Keduanya merupakan bakteri yang umum ditemui pada kasus OMSK. Gejala klinis pasien OMSK yang disebabkan oleh mirabilis berupa discharge yang keluar terus-menerus. Selanjutnya, otitis media awalnya terjadi karena kongesti dan edema pada mukosa nasal, nasofaring, dan tuba estesius sebagai akibat dari proses inflamasi disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan atau reaksi alergi. Sekian yang bisa saya bacakan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang kurang bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.